Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Jawabannya, Indonesia memiliki 38 provinsi. Dari 38 provinsi itu, Indonesia mempunyai tempat yang penuh dengan keindahan alamnya yang sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan gunung berapi pada puluhan tahun yang lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, Indonesia juga dikenal dengan fauna yang sangat beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, yaitu Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, bahasa daerah, adat istiadat, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, dari Sabang sampai Merauke. Salah satu contohnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Tahukah kalian apa saja keberagaman sosial budaya dari Yogyakarta? Coba kalian perhatikan, ini adalah Keraton Yogyakarta, istana dari Kesultanan di Yogyakarta. Keraton Yogyakarta digunakan sebagai tempat tinggal para raja yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanannya. Selanjutnya ada Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi yang bercorak Hindu terbesar di Indonesia. Selain itu, Candi Prambanan juga telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dari dunia. 2 contoh tadi adalah bukti dari keberagaman sosial dan budaya. Keberagaman sosial dan budaya adalah kondisi di mana masyarakat dengan kondisi dan latar belakang sosial yang berbeda-beda. Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke tentu saja sangat dekat dengan keberagamannya. Indonesia adalah negara yang berketuhanan, sesuai dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saat ini ada 6 agama yang resmi. Yang pertama ada Kristen Protestan, yang kedua Buddha, yang ketiga Hindu, Islam, Konghucu, dan yang terakhir adalah Kristen. Selain 6 agama tersebut, Indonesia juga memiliki ratusan kepercayaan yang sampai saat ini masih dianut oleh masyarakat, di antaranya Kejawen, Sunda Wiwitan, dan juga Keharingan. Tiap agama memiliki tempat ibadah dan hari besarnya masing-masing. Contohnya, Kristen, tempat ibadahnya gereja, dan hari besarnya adalah Natal dan Paskah. Contoh selanjutnya adalah Hindu. Tempat ibadah Hindu adalah Pura, sedangkan hari besarnya adalah Nyepi dan Sirawatri. Indonesia juga memiliki ribuan suku. Populasi yang paling banyak adalah yang pertama ada Jawa, kedua Sunda. Selain itu, ada juga suku Bugis, salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan. Suku Bugis termasuk dalam kategori suku Melayu Muda. Selanjutnya, ada suku Batak, suku yang tinggal di daerah Danau Toba, Sumatera Utara. Nenek moyang suku Batak adalah kelompok Proto Melayu atau Melayu Tua. Setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing. Contohnya Yogyakarta, yang terkenal dengan budaya gerbek maulid. Sedangkan di Bali, terkenal dengan upacara pembakaran jenazah yang disebut dengan ngabeng. Setiap suku juga memiliki rumah adat dan pakaian adat yang khas. Contohnya daerah Papua
memiliki rumah adat Honai dan juga baju adat. Nah, contoh yang kedua adalah daerah Maluku Utara, memiliki rumah adat Sasadu. Rumah Sasadu digunakan sebagai pusat pemerintahan adat suku Sahu. Daerah ini juga memiliki baju adat yang sering digunakan dalam upacara adat atau pernikahan. Keberagaman selanjutnya yaitu kesenian daerah. Suku-suku di Indonesia memiliki tarian daerah. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu daerah atau alat musik tradisional. Contoh tarian daerah adalah tari saman dari Aceh dan tari cerana yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Contoh lagu daerah adalah Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan dan juga Cik-Cik Periuk dari Kalimantan Barat. Contoh alat musik tradisional adalah Aramba dari Sumatera Utara dan Gendang Melayu yang berasal dari Bangka Belitung. Indonesia bukan cuma punya keberagaman suku dan budaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi lingkungan dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Keberagaman ini akan mempengaruhi mata pencarian masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, kondisi lingkungan di Kabupaten Brebes berupa dataran rendah dan dataran tinggi yang cocok untuk aktivitas pertanian. Hasil pertanian yang paling dikenal adalah bawang merah. Contoh selanjutnya adalah kondisi lingkungan di Kabupaten Lamongan. Ternyata berbeda, kebanyakan berupa pantai, sehingga aktivitas yang paling cocok adalah perikanan. Keberagaman budaya Indonesia yang terakhir adalah makanan khas daerah masing-masing. Contohnya, dari Aceh ada yang namanya mie Aceh, dari Palembang ada tempe, dari Jawa Barat ada seblak, dari Kalimantan Selatan ada soto Banjar, dari Bali ada ayam betutu, dari Sulawesi Utara ada borongko, dari Nusa Tenggara Timur ada ayam taliwang, dan terakhir dari Papua ada papeda. Tadi semua adalah penjelasan dari keanekaragaman budaya dan suku yang ada di Indonesia. Sampai sini saja ya penjelasannya. Sampai jumpa dan terima kasih.